Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita lanjutkan lagi kuliah ketiga untuk mata kuliah hukum bisnis. Ini adalah yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu, ya. Kita juga sudah mengenal ruang lingkup hukum bisnis, ya. Kemudian kita ulang sedikit tentang prinsip-prinsip bisnis. Prinsip bisnis yang pertama adalah adanya suatu kegiatan ekonomi, ya. Terus kemudian yang kedua, adanya satu keuntungan yang menjanjikan. Yang ketiga adalah terpenuhinya syarat-syarat perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan dalam bertindak, kemudian adanya objek yang tertentu, dan kemudian adanya klausula yang halal. Artinya suatu bisnis itu akan sah kalau dilandasi adanya suatu perjanjian, baik perjanjian yang tertulis maupun perjanjian yang tidak tertulis antara pihak-pihak yang terkait. Misalnya dalam jual beli, dalam perdagangan, berarti meskipun tidak terdapat suatu perjanjian yang merupakan dokumen tertulis, tapi secara tersirat antara penjual dengan pembeli itu ada perjanjian di mana si penjual berjanji akan menyerahkan barang yang disepakati sesuai dengan kriteria atau spek yang diminta oleh pembeli, ya. Kemudian pihak pembeli juga akan berjanji untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai pembayaran atas harga dari barang yang diperjualbelikan. Berarti antara kedua belah pihak, yaitu antara penjual dengan pembeli, itu sudah tercapai kesepakatan. Adanya kesepakatan berarti kedua belah pihak itu harus menyepakati apa yang diperjanjikan secara sadar, secara ikhlas. Dengan demikian, kesepakatan tidak boleh timbul oleh karena ada pemaksaan, adanya intimidasi, adanya manipulasi, adanya hal-hal yang ditutup-tutupi sehingga memiliki dugaan yang salah, sehingga dia kemudian menyepakati pada hal-hal tersebut merugikan bagi dia. Oke. Yang berikutnya, perjanjian itu juga sah jika para pihak yang terlibat, yaitu pihak penjual dan pembeli, itu memang orang-orang yang memiliki kecakapan. Artinya kecakapan bisa dilihat dari berbagai sudut. Misalnya dari segi usia, berarti perjanjian jual beli menjadi tidak sah kalau salah satu pihak itu adalah orang yang di bawah usia. Misalnya masih anak-anak, dia tidak memiliki kecakapan untuk bertindak secara hukum, ya. Kalau hanya jual beli permen sih nggak masalah, beli ciki, beli cilok, ya itu nggak masalah. Tapi dalam hal ini tentu sesuai dengan judul diskusi kita, ya bisnis, berarti bukan
anak-anak. Tentu anak-anak tidak berbisnis ya. Berarti orang yang melakukan itu adalah orang yang usianya cukup, baik penjual maupun pembeli. Kedua, mereka memiliki kecakapan secara mental. Artinya mereka berdua bukanlah orang-orang yang memiliki kelemahan, bukan orang yang memerlukan suatu perlakuan khusus ya, bukan berkebutuhan khusus, tapi memang orang yang normal, yang cerdas, sehat secara mental. Juga yang paling penting di dalam bisnis adalah kecakapan dalam artian kewenangan. Artinya orang yang memang melakukan penjualan dan pembelian itu memiliki hak penuh sah secara hukum atas barang yang diperjualbelikan ya. Jadi bukan barang yang boleh nyolong, bukan barang yang boleh orang nitip lalu kemudian tanpa sepersetujuan yang punya lalu barang titipan itu kita jual. Nah, berarti itu orang yang menjualnya secara hukum dianggap tidak cakap karena dia tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan jual beli ya. Yang ketiga, syarat perjanjian itu menjadi sah adalah kalau ada objek yang tertentu. Artinya dalam perjanjian jual beli atau perjanjian apapun itu jelas ada suatu hal yang spesifik, dalam arti objeknya jelas. Kalau mau beli jual barang ya, barangnya apa, speknya apa, ukurannya bagaimana, kualitasnya bagaimana, desainnya bagaimana, dan seterusnya. Jadi objeknya tuh jelas, objeknya itu tertentu, bukan sesuatu yang tidak bisa dilukiskan spesifikasi dari objek yang diperjualbelikan. Kemudian prinsip bisnis juga menghendaki bahwa dalam perjanjian itu ada klausula yang halal. Artinya yang diperjanjikan itu bukanlah sesuatu yang melanggar hukum ya. Jadi kalau melanggar hukum tentu perjanjian jual beli tersebut menjadi tidak sah. Misalnya jual beli narkoba, jual beli barang curian ya, jual beli sesuatu barang yang dititipkan dan sebagainya, itu bukan suatu objek yang halal kalau memang tidak terpenuhi secara hukum ya. Yang berikutnya, prinsip-prinsip bisnis itu adalah ada jaminan dari adanya pelaksanaan bisnis. Jadi berarti kalau suatu bisnis itu tidak dijamin bisa dilaksanakan, tentu itu bukan lagi bisnis ya. Bisnis tentunya adalah suatu akan membawa keuntungan bagi kedua belah pihak, karena kita tahu bahwa definisi bisnis itu selalu adalah profit oriented ya, selalu berkecenderungan untuk memperoleh keuntungan. Nah, jaminan tersebut ya dalam bisnis adalah berdasarkan hukum ya, jaminan hukum bahwa memang hal tersebut bisa dilaksanakan ya. Kalau kita berjual beli sesuatu yang melanggar hukum, tentunya tidak ada jaminan bahwa itu bisa dilaksanakan, malah andai kata dilaksanakan malah melanggar hukum gitu ya. Kemudian juga ada jaminan secara keamanan dalam arti bahwa pihak penjual dijamin akan mendapatkan pembayaran sesuai kesepakatan, dan juga pihak pembeli ada jaminan dia nanti akan memperoleh barang yang dia beli setelah dia melakukan pembayaran. Jadi artinya jaminan keamanan dan jaminan hukum ini menjadi cover, menjadi guarantee bahwa apa yang disepakati itu memang bisa dilaksanakan.
yang nantinya diharapkan bisa mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Oke. Dasar diberlakukannya hukum dalam kegiatan bisnis. Dengan demikian sudah jelas berdasarkan uraian-uraian kita selama ini bahwa hukum itu adalah diharapkan memberi kepastian bahwa transaksi bisa dijalankan. Kemudian dapat memberikan kesebandingan hukum dalam arti bahwa yang kita lakukan itu kurang lebih sama dengan apa yang juga orang lakukan. Jadi tidak boleh kalau kita melakukan suatu perjanjian dengan suatu klausula yang sangat spesifik dalam arti berbeda dengan orang lain, sehingga secara hukum dia menjadi tidak ada kesetaraan. Kemudian dapat memberikan perlindungan bagi para pihak yang terkait. Maka dengan diterapkannya prinsip penegakan hukum, yaitu antara lain adanya landasan hukum yang kuat, maka pelaksanaan hukum yang profesional dan proporsional, kemudian adanya lembaga peradilan yang kredibel dan independen, adanya aparatur negara yang kredibel, visibel, profesional, proporsional, dan adanya sistem hukum yang demokratis, itu adalah dasar-dasar dari mengapa di dalam suatu aktivitas bisnis itu dibutuhkan peran hukum, dibutuhkan perlindungan hukum, dibutuhkan backup hukum di belakangnya. Tentu saja harapan para pebisnis terhadap peranan hukum adalah dia bisa menciptakan kepastian dan stabilitas, mendukung efisiensi dan produktivitas, kemudian juga respons dalam arti kedua belah pihak itu memahami apa menjadi kebutuhan dari mitra bisnisnya dan bergerak secara cepat untuk memenuhi apa yang menjadi kewajiban dari masing-masing pihak velocity artinya bahwa bisnis itu mengalami percepatan mengalami progres, mengalami perkembangan dari waktu ke waktu akibat adanya perlindungan hukum jadi diharapkan dengan adanya perlindungan hukum yang pasti, maka bisnis diharapkan bisa mengalami percepatan artinya penambahan kecepatan kalau orang naik mobil yang tadinya katakanlah 80 km per jam lalu dinaikkan jadi 90 km per jam dan seterusnya, sehingga diharapkan akan lebih cepat mencapai tujuan, yaitu tercapainya keuntungan bagi para pelaku bisnis. Kemudian dunia bisnis juga diharapkan mengharapkan bahwa hukum itu juga mengandung daya prediktibilitas, artinya diharapkan bisa lebih lama jangkauannya, jangan terlalu cepat kadaluarsa atau lebih cepat dia itu ketinggalan zaman. Kan kita tahu bahwa perkembangan dunia begitu cepat, perkembangan teknologi begitu cepat diharapkan para penegak hukum, para pembuat hukum, para pembuat peraturan itu mampu melakukan prediktibilitas, melakukan prediksi bahwa untuk sekian puluh tahun ke depan maka kondisi yang diinginkan, yang diatur di dalam norma hukum itu masih bisa menjangkau, tidak terlalu cepat ketinggalan zaman karena hukumnya terlalu dangkal terlalu gampang sekali, tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian juga dunia bisnis itu berharap bahwa dengan adanya hukum, maka sengketa-sengketa yang mungkin muncul antara para pelaku itu bisa selesai secara efektif.
secara efektif artinya cepat terselesaikan tanpa harus menimbulkan konflik yang berkepanjangan di kemudian hari. Jadi efektif dia karena adanya aturan hukum yang jelas. Kemudian adanya hukum juga diharapkan akan membuat bisnis menjadi lebih efisien, ya, tidak bertele-tele, tidak sumir, ya, tidak kabur, ya, karena tidak jelas. Dan akhirnya akibat dari hukum, maka putusan ketika melakukan penyelesaian sengketa itu bisa diterima semua pihak secara sukarela karena hukum sudah mendistribusikan keadilan dalam penyelesaian sengketa bisnis. Oke, ini semua prinsip yang dirangkum dari berbagai macam ahli yang memang mereka memahami bagaimana praktek bisnis di dunia sekarang ini. Oke. Mekanisme penyelesaian sengketa ini masih ada banyak undang-undang, ya, yang sudah tersedia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Itu nanti akan kita pelajari sendiri. Demikian juga Undang-Undang Nomor 2 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, ini juga nanti akan kita bahas sendiri. Ya, Undang-Undang Nomor 14 tentang pengadilan pajak. Mungkin yang terakhir ini kayaknya tidak perlu kita bahas, tentang kepailitan juga tidak perlu, ya. Kemudian yang paling penting bahwa di dalam rangka perdagangan antar negara, perdagangan internasional, kita tahu bahwa sekarang ini kita sedang menggalakkan ekspor, artinya sedang menggiatkan penjualan produk-produk kita ke berbagai pasar di berbagai negara atau di negara tujuan ekspor. Demikian juga kita seringkali disibukkan oleh berbagai masalah tentang impor. Ada yang pro dan ada yang kontra bahwa kita sebaiknya tidak tergantung impor, ya. Tapi kita harus melakukan swasembada supaya kita bisa mencukupi kebutuhan kita sendiri. Tetapi juga saya sampaikan pada minggu yang lalu bahwa ekspor dan impor artinya penjualan dan pembelian itu adalah suatu keniscayaan, suatu keharusan di dalam pergaulan internasional. Kita tidak mungkin hanya mengharapkan menjual produk kita di samping kita tidak mau tapi kita tidak mau membeli produk orang. Itu tidak balance, tidak imbang, tidak adil. Nah, ketika kita mau menjual, tentu kita harus mau membeli. Kalau kita hanya mau menjual tapi tidak mau membeli, nanti kita dikucilkan dari perdagangan internasional. Maka saya ulang bahwa kita boleh saja cinta produk nasional, tapi tidak perlu benci produk impor, karena pada dasarnya semuanya manusia akan harus saling tolong menolong. Kita tidak boleh hanya egois memikirkan kepentingan kita sendiri, tapi juga tidak peduli kepada kepentingan orang lain. Semua sama-sama butuh produk, semua harus saling mencukupi. Nah, dan pergaulan internasional itulah, maka dalam bidang perdagangan itu kita di dunia ini memiliki berbagai lembaga-lembaga yang mengatur tentang masalah perdagangan dunia. Ya, antara lain adalah World Trade Organization, ya, yaitu suatu organisasi yang mengatur tentang lalu lintas perdagangan dunia, ya, agar perdagangan dunia ini tidak jomplang, di mana hanya negara produsen, negara maju, negara industri saja yang menjual produknya kepada kita, sementara kita hanya menjadi konsumen, gitu.
Jadi harus juga ada perimbangan bahwa mereka juga bersedia untuk membeli barang-barang produk dari kita. Maka di dalam WTO inilah maka hal-hal tersebut diatur demi kelancaran dan keseimbangan perdagangan dunia, ya. Kemudian kalau di dalam World Trade Organization itu diatur tentang perdagangan barang, artinya produk-produk yang tangible, yang berbentuk, yang bisa dipegang, yang bisa dirasa, maka juga ada perjanjian yang mengatur tentang perjanjian perdagangan jasa, ya. Ini diatur di dalam General Agreement on Trade and Services. Jadi di perjanjian umum tentang perdagangan di bidang jasa. Kemudian juga karena kita ini sudah semakin berkembang, demikian juga negara luar juga semakin maju, tentu akan tercipta produk-produk baru karena akal manusia makin berkembang, menemukan hal-hal baru, sehingga tentu diperlukanlah perlindungan terhadap hak-hak kekayaan intelektual orang. Misalnya dalam hal penciptaan lagu, penciptaan karya-karya seni dan sebagainya, itu jangan sampai itu malah dibajak atau dimiliki oleh orang lain. Maka dalam perjanjian internasional dalam bisnis ini adalah dikenal yang namanya Trade Related Aspect of Intellectual Property Right. Artinya ada perdagangan yang terkait dengan aspek-aspek hak atas kekayaan intelektual. Jangan sampai hak kekayaan intelektual dari Indonesia diaku oleh negara lain dan sebaliknya jangan sampai haknya orang lain kita yang mengaku, ya. Berarti itu terjadi pembajakan terhadap hak-haknya orang lain. Apalagi hak itu biar terkait dengan masalah uang, ya, bukan hanya hak cipta dalam arti tidak komersil. Ini yang mengandung komersil, mengandung faktor finansial, misalnya rumus-rumus, misalnya resep masakan, misalnya puisi, misalnya lagu, misalnya naskah drama dan sebagainya. Itu semua diatur di dalam perjanjian internasional, yaitu tentang Trade Related Aspect of Intellectual Property Right. Kemudian juga dalam hal investasi, ya, harus ada jaminan hukum. Jangan sampai kita membiarkan orang luar berinvestasi di Indonesia lalu kemudian terjadi permasalahan sehingga investasi orang itu dinasionalisasi, diambil oleh orang kita. Dan tentu saja para investor itu akan marah, ya, dan mereka merasa dirugikan karena uangnya, kekayaannya diambil. Oleh karena itulah maka perlu juga di dalam bisnis internasional yang terkait dengan masalah investasi ini diatur dalam perjanjian internasional yang disebut dengan perjanjian TRIMS, Trade Related Investment Measures, ya, perdagangan yang terkait dengan masalah-masalah investasi. Begitu juga kita tahu bahwa begitu makin berkembangnya pergaulan dunia, makin berkembangnya kerjasama antar negara, maka kemudian ada blok-blok yang melakukan perjanjian internal mereka. Blok-blok ekonomi ini yang makin lama makin berkembang, makin lama makin meluas, ya, dan bentuknya juga makin lama makin banyak, yang melibatkan negara-negara di dalam regional tertentu, ataupun kemudian juga melibatkan negara yang makin lama cakupannya makin luas. Misalnya APEC, ya.
kemudian AFTA dan CAFTA ya, Asia Pacific Economic Countries ya, atau Asia Pacific Economic Cooperation ya. Kemudian ada AFTA, ASEAN Free Trade Area. Kemudian ada CAFTA yaitu China dan ASEAN Free Trade Area. Dalam arti negara-negara tersebut di wilayah tertentu, di regional tertentu melakukan suatu perjanjian bisnis untuk saling memajukan perdagangan di wilayah mereka. Misalnya APEC itu di wilayah Asia Pasifik, terus kemudian AFTA itu di wilayah ASEAN ya, kemudian CAFTA itu antara Cina dengan ASEAN ya. Dengan demikian, karena dunia juga semakin berkembang, maka otomatis Indonesia tidak boleh hanya berjalan sendirian. Kalau enggak nanti Indonesia akan dikucil di dalam pergaulan internasional. Ya, akibatnya kita tidak diperbolehkan beli dari luar, apalagi kita menjual keluar. Ya, tentu hal ini akan sangat merugikan karena kita tidak bisa mendapatkan produk-produk yang dibutuhkan dan di dalam negeri belum bisa diproduksi. Beli dari luar gak boleh ya, diboikot, diblokade ekonomi. Begitu juga sebaliknya, produk-produk Indonesia tidak diperbolehkan dijual keluar. Ya, ini kan suatu tindakan yang akan merugikan negara kita. Oleh karena itulah tiap perundang-undangan atau tiap ketentuan hukum yang berlaku, yang diterapkan di Indonesia itu tidak boleh bertentangan ataupun mengabaikan atau kayak hukum-hukum dalam rangka bisnis yang berlaku di dunia internasional. Apa yang kita lakukan itu akan senantiasa terkait dengan kondisi di luar, dan sebaliknya kondisi luar juga akan terkait dengan apa yang ada di negara kita. Nah, inilah yang kita kenal dengan globalisasi. Karena kita tahu bahwa dengan adanya perjanjian internasional tadi, maka intensitas hubungan antara negara yang satu dengan negara yang lain menjadi lebih meningkat, keterbukaan menjadi lebih luas. Apalagi kita tahu, kita alami sekarang ini sudah didukung lagi dengan era internet, di mana informasi-informasi semuanya tidak lagi terdelay, tidak lagi tertunda untuk diketahui, untuk disebar ke seluruh dunia. Saat ini apapun kejadian yang ada di berbagai belahan dunia itu akan dengan mudah kita ketahui, kita dapatkan informasinya karena adanya bantuan internet ya. Oleh karena itulah maka dunia seolah-olah menjadi lebih terbuka, seolah-olah negara masing-masing itu menjadi transparan bagi negara-negara yang ada di dunia. Dengan adanya globalisasi menjadi lebih erat antar berbagai negara di seluruh pelosok dunia, dan akibatnya juga karena adanya internet dan adanya globalisasi ini, interaksi personal itu juga menjadi semakin intens ya. Kita dengan mudah dapat mengontak siapapun yang ada di luar negeri, baik itu teman kita maupun saudara kita maupun rekan bisnis kita di seluruh dunia bisa kita kontak dengan mudah, sehingga persahabatan antar penduduk dunia itu akan meningkatkan hubungan antara pelaku di berbagai negara. Saya pikir Anda sendiri kan juga sudah sering melakukan pembelian barang ataupun beli online, tapi itu bukan dari pedagang yang ada di Indonesia, bisa pedagang dari Cina, bisa dari Australia, bisa dari manapun juga ya. Dengan mudah ya kita bisa mengontak mereka dan membeli barang itu kan. Ditambah lagi sekarang ini kan banyak marketplace ya,
marketplace seperti Lazada, seperti Tokopedia, seperti Alibaba dan sebagainya, itu semuanya adalah marketplace yang menyebabkan bisnis menjadi terinteraksi, terhubung, terkoneksi secara lebih intensif dan mempermudah ya hubungan pemenuhan kebutuhan dari masing-masing konsumen di negara-negara dimanapun juga, sehingga nantinya ya bahkan saat ini juga sudah mulai terbentuk bahwa adanya globalisasi itu membuat dunia ini seolah menjadi suatu desa saja, menjadi suatu kampung saja, di mana interaksi menjadi gampang. Terus kemudian apalagi dengan sekarang adanya pandemi COVID ini, kita menjadi terdorong untuk lebih banyak menggunakan internet, baik kuliah seperti sekarang ini kan hanya dengan daring ya. Begitu juga bisnis menjadi lebih intensif pada saat kita mengalami suatu kondisi di mana kontak fisik tidak tidak bisa berjalan secara normal ya. Jadi semuanya memang sudah terhubung satu sama lain karena adanya bantuan internet dan juga adanya arus untuk melakukan globalisasi perdagangan internasional ya. Kalau zaman dulu itu kan kita hanya berhubungan antar satu desa saja dengan intensitas yang sangat terbatas. Karena apa? Penyebaran informasi itu kan hanya dilakukan mouth to mouth, hanya dari mulut ke mulut ya, hanya getok tular saja, yang tentunya efeknya itu ya mungkin sekelurahan lah atau sekecamatan lah, tapi itu juga waktunya lama sekali ya kan, karena interaksi antar orang juga nggak seperti sekarang. Tapi dengan adanya sekarang ini adanya internet, kita tahu bahwa semua informasi ada di tangan kita. Kita bisa langsung mengakses semua sumber-sumber informasi pada saat ini juga. Anda mau tahu tentang apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat di suatu negara, nah, lalu apa syaratnya, bagaimana caranya bisa masuk ke sana, kemudian berapa harga yang bisa kita terapkan ke sana, terus kemudian prosedurnya seperti apa yang harus kita tempuh, transportasinya bagaimana dan sebagainya. Itu sekarang bukan suatu hal yang sulit. Anda bisa tahu bagaimana prospek produk Anda di India, di Thailand, di Filipina, di Singapura, di Australia, di Afrika, di Amerika, di Kanada dan sebagainya. Dengan cepat Anda bisa melakukan search engine ya, dengan cepat bisa melakukan search of informationnya dengan cepat melalui situs-situs yang ada ya, baik itu di Google ataupun di Alibaba ataupun di Trade Official Kanada, bisa juga melalui CIA, Central of Intelligence of America dan sebagainya, banyak sekali sekarang gitu ya. Ya, jadi globalisasi yang merupakan suatu wajah baru dunia modern ya. Jadi globalisasi adalah menurut Malcolm Waters sebuah proses sosial yang berakibat bahwa pembatasan geografis pada keadaan sosial budaya menjadi kurang penting yang terjemah dalam kesadaran orang ya. Dengan demikian pembatasan geografis seperti ini wilayah Indonesia, ini wilayah Singapura, ini wilayah Malaysia, ini wilayah Filipina, pembatasan itu menjadi kurang penting karena orang lalu lintasnya menjadi lebih bebas ya akibat adanya internet ini. Kita juga nggak selalu harus pergi ke sana untuk melakukan kontak, untuk bisa melakukan bisnis. Itu menurut Malcolm. Menurut Emmanuel Richter, yang namanya globalisasi itu adalah jaringan kerja global yang secara bersamaan menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpencar-pencar dan terisolasi ke dalam saling ketergantungan dan persatuan dunia. Artinya masyarakat dunia sekarang ini menjadi interconnected, menjadi saling berhubungan, dan akibatnya menjadi saling ketergantungan. Itu yang saya katakan sejak minggu yang lalu, bahwa kita tidak boleh hanya
menjual, tidak bisa hanya menjual tapi tidak mau membeli. Kita tidak mungkin hanya mengekspor tapi tidak mau mengimpor. Ya, semua harus dalam perimbangan karena semuanya saling ketergantungan. Kemudian menurut Thomas Friedman, globalisasi memiliki dimensi ideologi dan teknologi. Artinya ketika kita makin lama makin berkembang teknologinya, otomatis ideologi juga akan terpengaruh. Ya, ideologi itu adalah suatu cara pandang di dalam arti kita ingin menata masyarakat secara politis. Ya, otomatis terpengaruh oleh keadaan teknologi yang makin berkembang. Itulah sebabnya paham-paham ataupun ajaran-ajaran ya yang tadinya hanya dianut oleh sekelompok orang sekarang bisa menyebar dengan cepat ke seluruh dunia ya. Adanya dimensi ideologi yang didukung oleh perkembangan teknologi. Dimensi ideologi yaitu kapitalisme dan pasar bebas, sedangkan dimensi teknologi adalah teknologi informasi yang telah menyatukan dunia. Tapi ingat bahwa yang bolak-balik saya katakan, semuanya kan sudah terbuka nih, semua sama cerdas nih, semua sudah sama-sama melek teknologi nih. Kenapa hanya dimensi kapitalisme dan pasar bebas yang harus maju? Seharusnya kan dimensi ekonomi Islam dan juga ketentuan-ketentuan yang kita yakini berasal dari Allah, berasal dari Rasulullah untuk mengatur manusia untuk bisa menjadi hidup lebih bebas. Itu juga kan bebas untuk menggunakan media teknologi. Kita jangan sampai punya suatu traumatik bahwa apa yang kita sebut Islam dan sebagainya itu terafiliasi dengan gerakan-gerakan yang radikal. Nggak mesti seperti itu, karena itu juga belum tentu atau malah tidak Islami ya. Kita harus mempelajari Islam sebagaimana mestinya yang diajarkan oleh Rasulullah dan diperintahkan oleh Allah. Lalu kemudian kita suarakan, kita wujudkan secara baik, secara dakwah bilhal, bukan dengan kekerasan. Yang kita lihat sekarang ini kan wajah Islam seolah-olah jadi begitu mengerikan karena orang-orangnya begitu beringas, orang-orangnya begitu seolah-olah tidak ramah. Padahal kan itu bukan Islam. Ideologi Islam tidak begitu. Ya, makanya kemudian dengan memanfaatkan kemajuan teknologi kita bisa menyuarakan hal-hal yang terbaik ya, hal-hal yang terbaik dari ajaran Islam ya. Coba itu kayaknya ada angus tuh, enggak bau angus itu bau terganggu. Oke, yang berikutnya globalisasi menurut Princeton and Lyman, pertumbuhan yang sangat globalisasi adalah pertumbuhan yang sangat cepat atas saling ketergantungan dan hubungan antar negara di dunia dalam perdagangan dan keuangan. Maksudnya adanya globalisasi yang makin berkembang itu, maka pertumbuhan dan ketergantungan dalam hubungan antar negara itu makin lama makin cepat, sama dengan yang tadi kita katakan mengalami velocity, mengalami percepatan dari waktu ke waktu. Kalau yang semula agak jalannya lambat, itu makin lama menjadi lebih cepat ya. Kita tahu bahwa dunia ini kan berkembang, paling tidak saat ini sudah menjalani 4 era industri. Era industri 1.0, di mana orang yang tadinya semuanya dikerjakan dengan tangan, kemudian era industri muncul ya, semua dikerjakan dengan mesin ya. Kemudian era 2.0, di mana kemudian muncullah listrik, yang tadinya dunia ini gelap gulita, dengan adanya listrik kemudian jadi terang benderang dan semua menjadi serba listrik, semua menjadi serba ketergantungan dengan listrik. Nah, kita aja kan kalau misalnya di rumah mati listrik kan udah nggak karu-karuan ya, ya gerah, ya gelap,
dan sebagainya. Padahal zaman dulu kan ya memang begitu kehidupan, tapi karena adanya industri 2.0 ini maka listrik menjadi penerang ke seluruh dunia. Tidak ada dunia yang tidak membutuhkan listrik. Kemudian yang ketiga adalah era industri internet. Di mana-mana sekarang mudah menjadi terhubung gara-gara internet ini berkembang sangat cepat. Muncullah kemudian situs-situs pemberitaan ya yang memberitakan berbagai hal, sehingga kemudian di samping adanya perkembangan informasi melalui internet, tapi di lain pihak gulung tikar. Misalnya apa, mana ada lagi sekarang koran, majalah dan sebagainya, itu makin sedikit, nggak laku lagi. Orang ngapain beli koran dong, setiap saat kita bisa update informasi. Kalau koran kan kejadian hari ini baru kita lihat besok, bahkan ada koran mingguan, seminggu kemudian baru kita lihat, ada majalah bulanan, sebulan kemudian baru kita lihat. Udah kadaluarsa kabeh, udah semuanya udah basi. Sementara kita sekarang ini dengan adanya internet ya kita bisa menelusuri, mendapatkan informasi secara langsung. Juga dengan adanya perkembangan teknologi HP, mobile phone. Dulu kan orang nelpon itu sangat terkebelakang, mana ada telepon di rumah aja orang jarang yang punya ya. Semakin kemari telepon rumah udah nggak ada lagi sekarang, kecuali di perusahaan-perusahaan. Semua sudah memiliki handphone. Ya, saking ketergantungan kita pada handphone, maka kalau kita keluar rumah lupa bawa handphone, itu seolah-olah separuh nyawa kita ketinggalan ya. Kita jadi kayak hidup di zaman batu, jadi nggak mengetahui informasi. Begitu ketergantungan kita kepada internet. Ya itu era internet, era 3.0, era 3.0. Nah, kemudian muncul lagi era yang berikutnya adalah 4.0. Nah, di mana semua kemudian dilaksanakan dengan robot, semua dilaksanakan dengan mekanisasi, semua dilakukan dengan otomatisasi. Ya, yang dampaknya seperti minggu yang lalu saya katakan, makin lama akan menggeser keberadaan tenaga kerja, sehingga tenaga kerja yang terampil sajalah yang nanti akan bisa beradaptasi dengan perkembangan lingkungan. Itulah sebabnya seperti yang saya sebutkan minggu yang lalu dan juga sudah saya sebarkan kepada Anda. Tujuan perkuliahan ini bukan hanya supaya Anda memahami apa itu materi hukum bisnis, ya, tapi juga membentuk afeksi Anda supaya bisa disiplin, juga biasa untuk selalu belajar. Makanya saya buatkan rekaman untuk Anda dengarkan. Ya, Anda juga harus membaca sebanyak mungkin, berdiskusi sebanyak mungkin, supaya faktor kognitif Anda makin berkembang, faktor afektif Anda bekerja sama, satu sama lain terkoneksi, itu akan menjadi lebih erat. Ada satu sikap yang harus kita hindari. Misalnya seperti ini ya. Saya tinggal di Tangerang tapi saya kerja di Jakarta. Ya, sepulang kerja dari Jakarta ke Tangerang itu seringkali saya suka mampir ke rest area Karangtengah. Di sana itu depan Alfamart atau Indomart gitu, banyak tenda-tenda jualan. Ya, paling tidak ada 2 yang ada di situ di pinggir. Lalu saya seringkali mampir ke tenda yang A, katakanlah. Saya bilang, minta kacang hijau dong gitu kan. Saya tahu itu adanya di tenda B. Lalu kemudian orang yang berdagang di tenda A dengan spontan mengatakan nggak ada. Saya ingatkan, nggak boleh begitu. Saya tahu adanya di B. Kamu ambilkan, kamu naikkan harganya. Sehingga dia untung, kamu untung. Dia laku, kamu dapat profit. Kalau misalnya ada orang yang nanti mampir di tenda B, menanyakan makanan yang ada di tenda kamu, dia balas kayak gitu, kamu berdua sama-sama ambruk. Kamu berdua sama-sama bangkrut karena nggak ada yang beli, saling menutupi. Ini salah satu contoh interconnected antar pedagang harus makin ditingkatkan. Kenapa kita harus SMS? Susah kalau lihat orang lain senang, atau senang lihat orang lain susah. Dia berkembang, kita juga berkembang, begitu. Juga sebaliknya, kita nggak boleh jadi berprinsip seperti lilin. Nggak boleh kita berkorban untuk lain sementara kita makin lama makin habis, nggak boleh.
sebagai orang muslim, sebagai mahasiswa Universitas Islam, Anda harus tahu yang berlaku di Islam itu adalah bukan seperti lilin, tapi sebagai rahmatan lil alamin. Dia berkembang, saya juga berkembang. Dia bahagia, saya juga bahagia. Semua bahagia. Seluruh alam semesta termasuk kita ada di dalamnya. Jadi nggak boleh kita berkorban untuk membahagiakan orang lain sementara kita makin lama makin habis. Itu nggak laku, itu bukan ajaran Islam. Ya, jadi dengan demikian kita lihat bahwa pertumbuhan dan ketergantungan dalam hubungan antar negara, termasuk juga dalam hal bisnis seperti yang saya sebut tukang kacang hijau tadi, itu makin lama makin cepat. Artinya ketika Anda nanti juga menjadi pebisnis, Anda harus tahu kondisi ini, nggak boleh Anda berdiri sendiri. Anda harus tahu informasi dan harus bekerja sama dengan orang sebaik-baiknya. Ya, sangat banyak fenomena globalisasi ya, tapi kayaknya kita nggak bisa terlalu membahas semua secara mendetail ya. Hanya beberapa contoh saja, misalnya dalam arus etnik ya, dalam arti adanya mobilitas manusia. Kan sekarang ini transportasi juga makin lama makin banyak jenisnya ya. Dan juga demikian batas-batas teritorial negara itu makin lama menjadi makin sempit, makin orang mobile dari sana kemana gampang aja ya. Ya, kalau dulu orang sana kemari kan pakai onta, pakai kuda, waduh berapa lama perjalanannya itu kan. Etnis artinya makin lama kita harus makin sadar bahwa kita hidup di dunia global ini bukan hanya etnis Indonesia sendiri. Makanya aneh kalau di Amerika sekarang ini sebagai negara yang katanya kampion demokrasi, negara yang sudah modern, tapi kok masih ributin etnis. Nah, Indonesia nggak boleh lagi ributin etnis ya, nggak boleh lagi ributin etnis Cina, etnis Arab, etnis Melayu dan sebagainya. Kita kuburlah itu karena sekarang kita ini sudah makin lama makin global sehingga kita harus bekerja sama. Bekerja sama dalam arti tentu tidak binafsik, dari kita sendiri juga harus kita robah. Kita jangan menuntut orang lain untuk berbuat baik sementara kita sendiri tidak mau berbuat baik kepada orang. Kata Allah, ahsin kama ahsanallahu ilaika. Ya, artinya kalau Allah saja sudah berbuat baik sama kamu, masa kamu nggak mau berbuat baik sama orang lain sih? Curang namanya itu kan. Arus etnik gara-gara globalisasi makin cepat. Arus teknologi sudah pasti, mobilitas teknologi, munculnya multinational corporation, transnational corporation, itu semuanya gara-gara teknologi kegiatannya jadi menembus batas-batas negara. Seorang investor bisa aja pindah hari ini ada di India, besok ke Indonesia, besoknya lagi ke Thailand, besoknya ke Taiwan, dan sebagainya dengan mudah ya, dengan adanya perkembangan teknologi yang arusnya makin lama makin cepat berkembang. Arus keuangan juga begitu ya, dengan makin tingginya mobilitas modal, investasi, pembelian melalui internet, maka juga akan jadi mudah. Anda lihat sekarang kan, kalau zaman dulu tuh saya tuh kalau tiap bulan itu mau gajian tuh antri di kasir, nanti masing-masing dapat amplop tanda tangan kan gitu zaman dulu ya. Bapak kamu itu pasti kayak gitu zaman dulu, zaman baheula. Nah, kemudian berkembang bank menjadi tempat pembayaran gaji dilakukan melalui bank ya, tapi cuma mindahin antri dari kasir menjadi bank sama ya. Orang mau ngambil gaji ngantri dulu di bank, tapi udah mulai maju sedikit yaitu menggunakan bank, bukan lagi kasir ya. Bendahara maju lagi sekarang, kemudian dengan ATM, nggak perlu lagi ngantri di kasir di bank ya, tapi langsung bisa ambil di ATM ya. Terus berkembang lagi ya, kita bayar apa-apa juga nggak perlu dengan uang tunai, tapi bisa jadi dengan e-banking, bisa jadi dengan e-money dan sebagainya. Itu jelas bahwa masalah keuangan juga dipengaruhi oleh adanya globalisasi. Kemudian arus media kita tahu cuma radio, sekarang kemudian ada televisi, kemudian ada lagi televisi yang tadinya cuma TVRI berkembang lagi menjadi adanya televisi swasta, ada RCTI, ada SCTV, ada Trans TV dan sebagainya. Makin lama makin banyak ya. Dulu zamannya hanya TVRI satu-satunya,
Maka seorang artis kalau bisa muncul di televisi, se-Indonesia orang tahu, ya orang jadi paham. Makanya kemudian band-band zaman dulu seperti Koesbas, seperti Panbers, seperti The Lloyd itu muncul di televisi, Indonesia tahu semuanya gampang karena cuma satu. Nah sekarang di Banten ada TV, di Serang ada TV, di sini di Jakarta ada macam-macam TV, nggak terhitung lagi. Kalau kamu punya band cuma muncul di TV Serang, ya banyak yang nggak tahu lah. Saya sendiri nggak pernah nonton TV Serang gitu kan. Nah, jadi artinya arus media ini juga menandai mobilitas informasi. Tetapi sekarang juga perkembangan terbarunya itu televisi-televisi nantinya itu akan gulung tikar semua tuh. Ya, terakhir itu ada pengumuman dari RCTI bahwa tahun 2022 itu nanti semua televisi yang siarannya melalui pemancar, ya televisi itu semuanya akan lari menjadi lari ke YouTube, ke model YouTube gitu loh, televisi digital, ya streaming semua gitu ya. Karena apa? Karena kalau melalui digital itu ternyata jumlah penonton yang nonton itu luar biasa banyaknya, sehingga lama kelamaan televisi konvensional ini khawatir nggak ada lagi yang nonton, semuanya nontonnya ya di YouTube, kalau nggak di televisi streaming dan sebagainya. Akhirnya mereka memutuskan udah kita ganti aja semuanya menjadi digital. Nah, makanya besok nanti kalau televisi kamu belum yang digital nggak bisa tuh nangkep siaran TV, karena seperti yang RCTI, SCTV, Antv dan sebagainya itu udah nggak ada lagi tuh di televisi yang lama. Ya harus siap-siap ya. Itu globalisasi juga. Yang terakhir, dengan adanya globalisasi tentu ide juga akan semakin bermunculan, semakin seliweran sana kemari, makin deras. Nilai-nilai baru yang masuk ke suatu negara, kemudian nilai yang adanya suatu negara kemudian digantikan oleh nilai baru, atau mungkin juga nilai yang baru kemudian muncul dan sebagainya. Akibatnya kehidupan masyarakat juga akan menjadi berubah ya. Kehidupan masyarakat juga akan menjadi terpengaruh adanya arus ide itu. Ya, gampangnya aja tahun 2004 lah belum begitu berkembang internet. Belum ada itu yang namanya WA. Ya, itu setiap pilpres itu santai-santai aja. Ya, 2004 2009 itu Pak SBY terpilih 2 kali, nggak ada masalah, nggak ribut-ribut. Tapi mulai 2014 ketika WA sudah makin berkembang, medsos sudah makin berkembang, itu luar biasa perkembangannya. Apalagi yang terakhir kemarin 2019, waduh ramainya minta ampun tuh medsos ya. Jadi ide itu segala macam pemikiran akhirnya menjadi begitu liar, tersebar ke sana kemari, baik itu melalui WhatsApp, baik itu melalui YouTube dan sebagainya gara-gara adanya perkembangan teknologi, perkembangan globalisasi yang mengakibatkan semua menjadi berubah. Dan ini belum berhenti. Sebentar lagi akan ada muncul era industri 5.0 ya, nanti kita bahas berikutnya. Yang sekarang jelasnya kita baru sampai kepada 4.0, dan itu berjalan terus, bukan stop, akan berkembang. Tiap era industri itu berkembang terus ya. Era pabrikasi, era listrik, elektrisasi, dan kemudian era internet, era robotisasi, itu nggak berhenti, terus berkembang. Maka disitulah kemudian tentu saja dibutuhkan adanya hukum. Makin pusing kan, bagaimana mengatur semua itu kan, bagaimana mengatur perkembangan semua itu. Maka dibutuhkanlah pemikiran-pemikiran yang makin cerdas ya. Oleh karena itulah maka yang harus Anda pahami sebenarnya bukannya apa itu hukum atau apa sebenarnya, tapi titik masalahnya sebenarnya adalah karena seperti ini nih, globalisasi, pelakunya seperti apa, subjek globalisasi, kemudian di bidang ekonomi, kemudian nanti merambah dampaknya ekonomi, ideologi, politik, hankam, sosial, dan kemudian ada sisi positif, ada negatifnya. Itulah yang harus Anda pahami, sehingga nanti bagaimana mendesain hukum ke depan ya, bagaimana semua itu bisa kita jalankan, bagaimana kita menyusun suatu materi hukum bisnis yang responsif, tegas, dan predictable.
kemudian bagaimana aparat hukum, baik itu eksekutif, legislatif, yudikatif yang profesional bisa tercipta menjadi profesional, imparsial dan kredibel. Bagaimana itu supaya bagaimana menyusun budaya hukum masyarakat yang produktif dan bukan hanya cakar-cakaran, ributin ambil gedes lah, ributin segala macam hal-hal sepele, mau cebong mau kampret, itu udah norak itu kalau saya bilang mah. Ngapain ributin gituan? Bagaimana kita berproduksi, bagaimana kita produktif, bagaimana kita kreatif di tengah arus globalisasi demi masa depan kita. Ngapain ributin siapa memilih apa? Kamu milih apa itu terserah, tapi orang lain milih apa itu terserah aja. Ngapain kita ngeributin gituan? Mereka jadi pejabat memang ada pengaruh sama kita kan? Enggak gitu kan ya. Jadi yang penting buang pikiran jauh-jauh tentang masalah itu, lalu bagaimana kita bisa menjadi kognisi kita berkembang, afektif kita makin tajam, makin disiplin, makin rajin, makin bisa bergaul dan sebagainya, dan juga kreativitas kita makin tinggi ya. Jadi kita juga semuanya, bukan hanya presiden, kita harus punya komitmen kuat untuk menjadikan hukum sebagai landasan dan mercusuar pembangunan ekonomi ya. 3 syarat utama menurut Adam Smith untuk menjadi negara makmur adalah pajak yang kondusif, stabilitas keamanan, dan hukum yang kredibel. Kalau pajak dikorupsi terus, kalau stabilitas keamanan direcokin sama urusan-urusan tetek bengek ya, tetek segala macam yang udah norak-norak itu masih dijalanin juga, dan hukum yang tidak kredibel dalam arti hukum yang gampang berubah, hukum yang berat, memihak dan sebagainya, itu menurut Adam Smith itu tidak menjadikan negara makmur. Malah yang terjadi negara yang ya terus menerus cakar-cakaran, terus menerus gontok-gontokan, ya kagak maju-maju. Oke, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan pada kuliah kali ini. Nah, seperti biasa saya mengharapkan adanya diskusi. Silahkan.